Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membuat latihan untuk database, mengkoneksikan database dari Java ke MySQL. Tapi kalau yang tadi kita masih menggunakan konsol, sekarang kita menggunakan GUI, jadi kita pakai form. Nah, saya sudah menyiapkan package yang masih kosong di sini. Saya akan tambahkan new. Oke, yang contoh yang akan kita buat tetap menggunakan untuk CRUD ya, create, read, update, delete, tapi ini bedanya pakai form. Di sini file new jframe form karena kita butuh GUI. Saya coba masukkan select. Oke. Nah, di sini untuk mengambil data karena seleksi kita butuh mengambil data, saya hanya memasukkan scroll pin, kemudian saya letakkan di sini. Ya, oke. Kemudian kalau sudah dibuat untuk GUI-nya atau GUI-nya, kita masuk ke dalam source-nya, yaitu di sini saya harus menambahkan import Java SQL untuk koneksi ke SQL. Dan Java untuk tabelnya, untuk meload tabel. Nah, kalau sudah diimport seperti ini, kita tinggal membuat metode-metode dan mengisi data-data yang mau kita load. Sekarang kita butuh yang namanya sebuah metode untuk mengambil data dari tabel user. Jadi tadi kan ada tabel user itu mau kita tampilkan tapi di GUI-nya lewat form. Oke, sebentar. Input frame. Saya langsung kopikan saja metodenya. Metodenya itu diletakkan di bawah sekali, di bagian bawah. Oke, di bagian bawah ya, tapi sebelum variabel ini ya. Oke, saya letakkan di situ. Saya jelaskan dulu, di sini adalah metode get data, yaitu mengambil data yang akan ditampilkan ke tabelnya. Nah, di sini masih menggunakan variabel yang sama seperti yang di koneksi antara Java ke database saja, yang belum menggunakan GUI. Kemudian di sini menggunakan yang namanya objek ya. Returnnya nanti berupa objek. Masih tetap menggunakan class, menggunakan driver manager, statement connection, RS. Nah, tapi karena kita butuh yang namanya untuk menampilkan ke dalam tabel, jadi di sini kita butuh ada row, ada untuk row sama kolomnya ya, baris sama kolomnya. Nah, di sini row count rs.getRow, berapa banyak baris yang akan di load. Kemudian di sini akan kita buat objeknya, yaitu ada 3. Nomornya kita mulai dari -1. Jadi nomornya itu nanti adalah nilainya dimulai dari 1 dan seterusnya. Jadi ini adalah menggunakan array 2 dimensi. Jadi array 0 baris 0, array 1 baris array 0 baris 1, 0 2 seperti itu seterusnya. Jadi kalau untuk yang pertama yang di load itu adalah untuk user ID-nya, yang kedua yang di load adalah password, yang ketiga yang di load adalah jabatan. Kemudian statement di close, connection-nya juga di close, kelasnya ini untuk yang catch-nya, kemudian datanya di-returnkan kembali ya. Kemudian langkah selanjutnya ini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah sebentar, sedikit saya jelaskan di sini. rs.last menunjukkan rekod paling akhir. Kemudian before first mengarahkan kursor database yang tadinya ke posisi terakhir kembali ke posisi awal lagi. Jadi untuk mereplay atau mengulang datanya mulai dari awal lagi dan seterusnya. Kemudian kita butuh yang namanya satu metode lagi untuk menginisialisasi JTable-nya. Kita butuh satu metode lagi. Jadi saya akan tambahkan satu metode.
di bawah metode yang untuk get data tadi itu yaitu adalah tampil data. Nah, di metode ini ada parameter JTable. Ini ya, JTable. Get data bertipe array 2 dimensi dan kolom berisi array judul tabelnya apa. Jadi judulnya apa nanti user ID, password sama jabatan, kemudian get datanya ngambil dari metode yang sudah kita buat sebelumnya. Metode set viewport view. Nah, untuk men-set objek yang akan ditampilkan dalam scroll pane. Jadi ini untuk menampilkan ke scroll pane-nya. Scroll pane-nya akan ditampilkan di situ. Jadi untuk get data tadi dipanggil di dalam tampil tabel. Ya, dalam tampil tabel. Sekarang tampil tabelnya akan dipanggil di mana? Akan dipanggil di awal. Di sini setelah init jadi akan digunakan atau akan dipanggil pada saat konstruktornya hidup. Nah, di sini akan tampil tabel. Jadi ketika kelas select ini dipanggil atau konstruktornya hidup, maka dia langsung manggil tampil tabel tadi dan menghidupkan juga yang ada, menghidupkan atau mengaktifkan juga tabel-tabel yang ada di scroll pane. Sekarang saya coba jalankan. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi dia di scroll pane-nya dia akan menampilkan judulnya tadi, kemudian isinya apa, sesuai dengan data yang sudah kita simpan di dalam database. Oke, next kita lanjut dengan membuat form untuk input. Ya, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa objek. Yang pertama saya menggunakan JLabel. Di sini JLabel. Nah, di sini ya, JLabel bisa kalian tarik, kemudian kalian ubah namanya. Kalian bisa ubah seperti itu. Kemudian 3 buah JLabel, user ID, password sama jabatan. Kemudian 3 buah JTextField. JTextField itu nanti nilai apa yang mau kita inputkan. Ini adalah JTextField-nya. Nih, JTextField. Tinggal kalian tambahkan 3 buah, 1, 2, 3. Ini sebenarnya bisa dihapus. Jadi saya kosongkan, maka datanya akan kosong, isinya akan kosong seperti ini ya. Nah, dan saya membutuhkan 1 buah button ini. Tambahkan di situ, kemudian saya ganti namanya dengan simpan. Oke, kita lanjut ke search-nya. Di sini saya sudah inputkan atau saya sudah kasih filenya, isinya sama seperti yang tadi kita import Java SQL, kemudian Java Swing G option pane. Lalu nah, kita masuk ke dalam ketika diklik. Jadi akan disimpan kalau diklik kan. Kalau buttonnya diklik baru dia akan melakukan penyimpanan. Nah, di sini. Oke, saya klik 2 kali button simpannya. Nah, di button 1 action perform-nya variabelnya masih sama, kelasnya sama, driver, prepared statement, SQL, prepared statement-nya apa. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi kita langsung di sini nilainya kan bukan dari JTextField. Nah, kalau yang tadi bukan dari JTextField, tapi nilainya kita input sendiri. Nah, kalau di sini nilainya adalah dari JTextField1.getText. Berarti JTextField1 itu akan mengisi user ID. JTextField2 akan mengisi password. JTextField3 akan mengisi jabatan. Seperti itu. 1, 2, 3. Kemudian kalau di execute. Nah, di sini kalau yang tadi kita tampilkan hanya sistem out print kan, tapi kalau di sini kita menggunakan J option pane. Jadi yang muncul kayak kotak dialog J option pane penambahan sukses ataupun gagal. Kemudian statementnya di close, kemudian setiap J text field-nya dikosongkan kembali. Ini adalah catch-nya. Oke. Kita coba input
saya running. Oke, di sini ini ya, misalnya saya masukkan usernya adalah Ani, passwordnya Ani juga, jabatan manager. Yang gitu saya simpan. Penambahan sukses. Jadi kita cek di select ya tadi. Nah, di selectnya ya sudah ada Ani manager seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk edit. Nah, di sini formnya sudah saya siapkan seperti yang tadi, tapi ada beda. Ini kita harus cek usernya. Jadi usernya ada atau enggak. Kita cek untuk ID, tapi kita ngeceknya berdasarkan user ID ya. Oke, saya masuk ke dalam kodenya. Ini sama seperti tadi importnya. Kemudian, nah untuk propertinya kita buat di umum saja atau global. Private string, user, password, host, db, kemudian URL-nya, connection-nya juga. Kemudian di form edit, di form editnya bisa ditambahkan di sini. Jadi kalau yang untuk yang kelasnya, kemudian driver manager, kita bisa tambahkan pada saat konstruktornya hidup. Jadi try and catch-nya kita tambahkan di sini. Ya, try and catch-nya. Lalu kita masuk ke dalam action perform. Nah, action perform 1. Nih. Ini adalah action perform 1. Nah, sama seperti yang tadi masih prepare statement, SQL, kemudian where, tapi where-nya usernya yang mana. Jadi kita ngambilnya dari JTextFile 1 ya. Karena sesuai urutan yang pertama berarti akan mengubah password. Karena password ada di JTextFile 2 ya. Jadi dia JTextFile 2, ini adalah jabatan, kemudian yang terakhir baru user ID. Jadi JTextFile 1 yang ID. Lalu udah selesai, masih mirip seperti yang tadi, option pen-nya hidup. Kalau sudah selesai maka dihilangkan atau dihapuskan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam check user. Check user di sini kita mau ngecek ID-nya salah atau tidak. Ada atau tidak user ID-nya. Jadi contohnya seperti ini, kita menggunakan execute query. Select bintang from user, kalau ID-nya ada dari JTextFile 1, maka dia bisa dihidupkan gitu, atau bisa diedit. Kalau misalnya dia tidak ada, ya tidak bisa diedit gitu. Enable true ya, jabatan, kemudian ini ya. Atau bisa kalian membuat seperti ini. Misalnya untuk yang simpan ini, kita bisa mengubah diubahnya menjadi ini dulu, enable dulu. Saya buat sebentar, saya cari enable dulu. Kita enablekan dia jadi false. Nah, kita enablekan dia jadi false. Jadi ketika dihidupkan harus dicek user dulu, usernya ada baru simpannya hidup. Iya gitu. Button enable-nya jadi true gitu ya. Sekarang kita coba edit. Seperti ini, simpannya belum aktif. Ketika saya klik user, cek Aninya ada, maka dia bisa diubah 1 2 3 misalnya gitu. Saya simpan. Edit sukses. Misalnya saya masukkan sembarang, saya cek usernya salah, maka dia tetap tidak bisa diedit. Seperti itu, mengakali supaya jangan sembarang yang edit. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir untuk delete pada form. Di sini saya sudah menyiapkan scroll pen, kemudian saya siapkan satu buah tombol yaitu hapus. Oke, kita langsung masuk ke dalam kodenya. Di sini option pen, SQL, import ya, JTable-nya juga. Kemudian untuk variabelnya saya buat di sini ya, saya buat umum atau global. Terus
kita butuh yang namanya seperti tadi, get data yang seperti di untuk seleksi tadi. Get data ini sama seperti yang diseleksi tadi. Ya, get data, kemudian kita juga butuh yang namanya untuk tampil tabel sama seperti yang diseleksi tadi, jadi menampilkan datanya ke dalam scroll pane yang sudah di get tadi kita tampilkan dalam scroll pane. Kemudian nah ketika konstruktornya hidup, tapi ya kita cek ketika konstruktornya hidup. Ini ya, class found, ini catch, ini catch-nya. Kemudian nah di sini harus juga tetap tampil tabel ya. Tapi kalau misalnya yang diseleksi tadi kan yang untuk try and catch-nya saya pindahkan ke dalam method. Sedangkan kalau yang untuk delete-nya ini try and catch-nya di dalam ketika dia menghidupkan konstruktor, try and catch-nya udah hidup. Jadi ketika formnya hidup, konstruktornya jalan, maka dia langsung mengkoneksikan dirinya ke database gitu ya. Kemudian kita panggil tampil tabel. Next. Untuk sebentar. Ini ya, button hapusnya, isi dari button hapus adalah ini. Nah, jadi karena kita menggunakan scroll pane, jadi kita akan melewat tabel user ID, tabel yang diselected. Jadi tabel yang akan diseleksi. Kemudian kita baru gunakan yang namanya ini. Nah, SQL, perintah SQL-nya apa untuk delete from user where user ID apa. Nah, yang mana yang diseleksi itu adalah user ID yang di selected row yang di dalam scroll pane-nya. Jadi, user ID-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Tabel value at get selected row. Selected yang mana yang mau diambil? Yang kita ambil adalah selected row yang pertama, yang nomor 0. Yang nomor 0 itu adalah user atau user ID. Kemudian ini tambah, kalau misalnya dia berhasil dia akan tampil J option pen sukses, kalau gagal dia akan J option pen gagal. Statementnya di close, kemudian tampil tabel kembali yang sudah di diupdate. Kemudian kalau gagal dia juga akan ditampilkan kalau gagal diupdate. Sekarang kita coba delete, saya running. Nah, misalnya di sini ya, saya punya 3. Kemudian misalnya saya hapus yang aneh. Data sukses hapus, maka dia akan hilang. Kalau saya hapus lagi yang ini, maka dia juga akan hilang. Jadi dia mengikuti yang mana kita seleksi, dia ngambil user ID-nya, kemudian baru dihapus dan diupdate kembali atau di scroll pane-nya di refresh seperti itu.